Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sarana menuju kesyirikan adalah ketika menisbatkan nikmat kepada selain daripada Allah. Insyaallah inilah poin yang akan kita pelajari, yakni masih bab terakhir di sini, poin terakhir dari perkara-perkara yang bisa merusak tauhid kita, yaitu perbuatan-perbuatan yang menuju kepada syirik atau sarana-sarana kesyirikan, tetapi banyak tidak disadari. Di pertemuan bulan yang lalu salah satunya kita sudah pelajari menisbatkan hujan kepada bintang, dan sudah kita jelaskan di poin ke-8. Sekarang kita masuk pembahasan dari kitab akidah, membenahi akidah. Ini adalah poin ke-9 dan poin terakhir dari hal yang bisa merusak dari tauhid kita, akidah kita, yakni menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Mengakui karunia Allah, mengakui nikmat Allah, lalu mensyukurinya, ini merupakan salah satu bagian daripada pokok akidah. Karena barang siapa menisbatkan nikmat kepada selain Allah, yakni yang telah memberikan segala nikmat itu kepada kita, berarti dia telah kufur, yakni tidak mensyukuri nikmatnya, dan dia sesungguhnya telah menyekutukan Allah dalam hal pensyukuran nikmat. Maka ketika seorang hamba menisbatkan nikmat kepada selain Allah, hamba itu sesungguhnya telah berbuat kufur. Kufur di sini bukan berarti kafir murtad secara nikmat, tidak. Masih Islam secara akidah, tapi rusak karena dia kufur nikmat, tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Padahal tidaklah Allah ciptakan kita kecuali kita diperintahkan untuk bersyukur. Sebagaimana Allah firmankan di surat 16, surat An-Nahl ayat ke-78. Allah lah yang telah mengeluarkanmu ke dunia ini, kita dalam keadaan bayi yang tidak tahu apa-apa, dan keluar dari rahim, dari perut ibu kita. Kemudian Allah memberikan kepadamu as-sam'a, pendengaran. Allah berikan untukmu al-absar, penglihatan. Wal afidah, dan Allah berikan kepadamu afidah, hati nurani, akal pikiran. Jadilah kita sempurna seperti sekarang. Apa tujuannya Allah ciptakan itu semuanya? La'allakum tashkurun, agar kamu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Maka saudaraku seiman, seseorang mendapat nikmat lalu menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah, itu perbuatan kufur, yakni perbuatan yang bisa merusak akidah. Penulis kemudian menyebutkan salah satu surat, yakni masih di surat yang sama tadi, surat An-Nahl, surat 16 ayat ke-83. Allah berfirman, mereka mengetahui bahwasanya semua nikmat itu dari Allah. Mulai dari kita diberi kenikmatan hidup, tubuh yang sempurna, bisa bernafas, bisa melihat, mendengar, berpikir, sampai kita bisa mendapatkan nikmat dunia berupa materi, rizki, berupa keluarga, pasangan, anak, keturunan. Ini semuanya nikmat dari Allah. Summa yungkirunaha, tetapi mengingkari bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan di antara mereka adalah kufur. Kufur di sini bukan berarti kafir murtad non muslim, tidak. Mengingkari nikmat, tidak mensyukuri nikmat, kufur nikmat. Padahal segala nikmat adalah dari Allah, dan Allah telah berjanji yang mensyukuri nikmat Allah, menggantungkan bahwa semua nikmat adanya dari Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi jika kufur nikmat, tidak menyatakan bahwa nikmat itu dari Allah, bahkan dikufuri, maka sesungguhnya Allah akan mengazab. Bukankah di surat Ibrahim, surat 14 ayat yang ke-7, Allah telah berfirman, ingatlah, Allah telah memberikan maklumat kepada kamu, memaklumatkan pengumuman dari Allah. Jika kamu bersyukur kepada Allah, aku tambahkan, kata Allah. Benar-benar aku tambahkan nikmatnya, karunia-Nya, kenikmatan itu kepada kamu. Wala in kafartum, tapi jika kamu kufur di sini, berarti mengingkari nikmat dari yang Allah berikan kepada kamu. Sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih, yang sangat dahsyat. Ada ancaman saudara sekalian.
Karena betapa banyak manusia diberi nikmat oleh Allah tetapi dia mengingkari. Maka sebagian ahli tafsir berkata, makna daripada kufur itu adalah mereka mengetahui bahwa nikmat itu adalah dari Allah dan bahwa Allah yang memberikannya kepada mereka, tetapi mereka mengingkarinya dengan mengaku mendapatkannya. Ini karena warisan leluhur, ini karena sesuatu, ini karena pemberian si fulan, tanpa kemudian menggantungkan kepada Allah. Sebagian dari mereka berkata, kalau tidak ada fulan, niscaya tidak akan ada ini dan itu. Ada yang berkata, ini berkat bantuan orang-orang yang telah membantu kami. Contoh sederhana, Pak. Ada rakyat kita yang miskin, kemudian dapat bantuan BLT, bantuan langsung tunai. Lalu dia berkata, kalau nggak dapat BLT kita nggak bisa hidup nih. Ada orang ngomong begitu? Ini karena kebijakan presiden kita nih, kita dapat BLT, maka kita bisa hidup, bisa dapat bantuan tiap bulan, tanpa nyebut nama Allah. Maka tanpa disadari ini kesyirikan, Pak. Sebab BLT itu kan dana dari pemerintah. Pemerintah itu kan dapat duit juga rezeki dari Allah. Kebaikan presiden ini hanya kebijakan pemangku pejabat negara yang memang harus mensejahterakan rakyat. Dan negara bukan duitnya presiden. Presiden hanya pemimpin. Tetapi ketika menisbatkannya langsung kepada yang bersangkutan, maka tanpa disadari ini kesyirikan yang tidak disadari bahwa dia telah berbuat itu. Yang paling banyak terjadi kadang-kadang orang sakit, Pak. Sakit berobat kemana-mana nggak sembuh. Tiba-tiba dikatakan, coba deh ke sana tuh. Oh, ada klinik, dokternya hebat deh, murah banget. Tapi antrinya harus panjang. Kalau mau pagi-pagi sebelum subuh bisa datang, biar nomornya nomor awal. Qadarullah, sekali, 2 kali, 3 kali sembuh. Bener itu dokter hebat banget, bisa menyembuhkan. Kemana-mana, ke rumah sakit mahal gak sembuh, ke dokter itu cuma sekian ratus ribu sembuh. Hebat itu dokter, tanpa sebut nama Allah. Ada gak orang begitu, Pak? Ini tanpa disadari kesyirikan. Andai kata orang itu meyakini dokter yang menyembuhkan, jelas ini syirik yang akbar. Tapi ketika mengatakan bukan dokter yang menyembuhkan, Allah, iya sih Allah memang, tapi dokter itu hebat memang. Kadang-kadang disebut nama Allah itu juga paling belakang. Saya sekarang sukses, tahu nggak? Ini berkat bantuan Bapak Fulan. Wah, kalau nggak ada Bapak Fulan, saya nggak bakal kayak sekarang. Alhamdulillah. Terakhir alhamdulillahnya. Segala puji bagi Allah. Tapi Anda nisbatkan kepada manusia. Dan ucapan seperti ini sering terucap oleh seorang hamba tanpa disadari. Begitulah orang-orang yang menisbatkan nikmat kepada leluhur, kepada sesembahan yang mereka agungkan, kepada manusia, kepada makhluk, bahkan terkadang kepada benda-benda yang sesungguhnya benda itu tidak memiliki apapun. Benda itu tidak punya kekuatan apapun. Dan benda itu sesungguhnya hanya makhluk benda mati yang Allah ciptakan. Maka sesungguhnya dia telah menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Sebagian dari mereka ada yang menisbatkan nikmat kepada perjalanan suatu bahtera dan keselamatannya kepada angin dan kemahirannya nahkoda. Dia berkata anginnya bagus dan nahkodanya hebat, mahir. Atau kalau zaman sekarang modern, kita nisbatkan kepada pesawat, kepada pilot pesawat. Coba Pak, saat terjadi guncangan hebat, bahkan ketika itu mesinnya mati satu, pesawat mendaratkan, balik lagi putar haluan, kemudian mendarat lagi dengan selamat meskipun terjadi guncangan. Kira-kira penumpang ngomong apa? Tepuk tangan, pesawat ini bisa didaratkan oleh pilot, hebat pilotnya. Tanpa sebut nama Allah. Ini secara tidak langsung dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berbeda dengan apa yang terjadi di hari ini, terucap oleh lisan banyak orang. Penisbatan terwujudnya nikmat dan keselamatan dari mara bahaya kepada suatu usaha seseorang, usaha lembaga, usaha pemerintah dan yang lainnya, atau pihak-pihak tertentu, atau karena suatu kemajuan ilmu teknologi. Misalnya mereka berkata, kemajuan ilmu pengobatan telah berhasil menanggulangi wabah penyakit dan mengalahkannya. Virus corona ini telah
musnahkan oleh apa? Oleh vaksin, oleh booster. Maka dengan itu selamat kita dari virus corona. Tanpa pernah nyebut nama Allah. Ini berhati-hatilah. Sesungguhnya segala sesuatu kita katakan alhamdulillah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini akibat dari Allah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihah. Melalui pengobatan ini Allah telah memberikan kepada kita keselamatan. Segala sesuatu jangan pernah kita katakan tanpa menyebut nama Allah, bahkan dalam keadaan susah sekalipun. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, ini ketetapan Allah. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Maka saudaraku seiman, hendaknya seorang muslim hanya menisbatkan nikmat kepada Allah semata dan mensyukurinya. Sedangkan apa yang terjadi dari manusia, kebanyakan dari komunitas, personal manusia hanya sebatas sebab yang bisa membuahkan hasil dan bisa juga tidak. Dokter berusaha, yang menyembuhkan Allah. Manusia berusaha, yang memberikan adalah Allah. Nisbatkan segala sesuatu kepada Allah. Adapun manusia yang memberi kebaikan kepada kita, itu hanyalah akibat dari Allah memberikan kepada kita melalui si fulan. Maka boleh kita berkata, subhanallah, karena Allah dan karena si fulan maka kami mendapatkan. Boleh. Karena Allah dan karena si fulan, artinya apa? Allah disebut lebih dulu dan memang kita mendapatkan dari si fulan. Apakah kita termasuk hamba yang bersyukur ataukah bukan? Dan ingat saudara sekalian, syukur bukan hanya di ucapan, tapi syukur bagaimana mengimplementasikan. Karena syukur di ucapan gampang, alhamdulillah, cukup. Apa sih Bapak Ibu ucapan alhamdulillah itu artinya? Terima kasih ya Tuhan. Tuh kata orang-orang yang kafir, thanks God, terima kasih Tuhan. Enak bener kayak manusia. Alhamdulillah itu segala puji bagi, berarti segala pujian hanya untuk Allah. Syukuri nikmat Allah. Ketika dari nikmat, langsung katakan ini dari Allah. Kalau cuman ngomong segala puji bagi Allah di lisan, nggak dipraktekkan, nggak ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.